materi terakhir dan hari terakhir buat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-63. Di samping saya sudah hadir Ibu narasumber kita. Saya perkenalkan narasumber kita, Ibu Fitri Kurniati Esos. Ibu Fitri Kurniati Esos, beliau lahir di Palembang. Jadi narasumber ini sengaja kita datang dari Palembang, Bapak Ibu ya. Ya. Beliau juga sudah di vaksin. Beliau adalah pustakawan di Dinas Perpustakawan Muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau nanti akan mengajak kita atau memberikan ilmu, membagikan ilmunya kepada kita semua. Jadi mohon Bapak Ibu serius dalam menerima materi nanti, karena ini materi sangat menarik. Kalau menurut menurut kami, materinya adalah pemeliharaan dan perawatan bahan perpustakaan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ya. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh, karena Bapak Ibu ini sudah hari ketiga, jangan sampai hari yang terakhir ini Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh, walaupun sekarang ini memang saatnya orang tidur siang. Ya, tahu saatnya orang-orang ngantuk. Kita tunda dulu ngantuk atau kita tahan dulu ngantuk itu untuk mengikuti materi terakhir ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan juga, segera kita dengarkan atau kita persilakan kepada narasumber kita untuk menyapa sekaligus memberikan paparannya atau materinya kepada Bapak Ibu atau kita semua pada siang menjelang sore hari ini. Demikian kepada Ibu narasumber, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, bagaimana sehat? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Semoga Ibu juga Alhamdulillah. sehat. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kira-kira ada yang sudah kenal nggak sama saya ini? Belum. Kayaknya belum. Oh, belum. Ibu Fitri Iya, Ibu Fitri Kurniati. Kurniati. Nah, bagaimana dengan pelajaran tadi tentang pelayanan? Ya, Alhamdulillah kita dapat bertambah ilmu ya. Tapi Ilmu sudah kita paham, bertambah kan? tentang perlu perpustakaan. dibaca lagi, Bu. Oh gitu ya. Ya. Nanti kalau seandainya. Tapi materinya ditolong dikirimkan kita lewat Bu. Oh Itu iya, semua. nanti saya Baik yang sama- materi yang ini maupun materi yang sudah tadi. Kita iya. tunggu kirimannya. Iya. Kita Ya, nanti saya minta tolong sama Pak bila perlu nanti kan kita bukukan dia itu semua. Iya, boleh. Untuk men-share katanya minta dikirimkan materi kepada ketua panitia, ya. Iya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang pemeliharaan
dan perawatan bahan pustaka atau bahan perpustakaan. Biasanya kalau kita di perpustakaan itu kita lihat apa saja kira-kira? Selain Buku. koleksi buku, ya. Ya. Buku. Video room, Mari. atlas, Video room, udah gitu ada biasanya ada bola dunia, bola dunia, ada alat praktik, alat kutipan, praktik kutipan, peraga, ada ruang video, lalu ada ruang baca, referensi. Kira-kira Ibu pernah dengar enggak yang namanya tentang diulangi Bu? Kira-kira Ibu pernah dengar enggak yang namanya dengar slide atau mengenai tentang alih media gitu, pernah enggak dengar? Alih media? pernah dengar. Alih media. belum pernah. Belum pernah ya. Nah, kita sekarang akan mempelajari pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka ya. Nah, koleksi yang ada di perpustakaan yang harus dilestarikan. Nah, sekarang kita langsung ke pelestariannya ya, ke perawatannya ya. Ya. Tentang Boleh Bu, boleh. ya, yang harus dilestarikan yaitu berupa buku, terbitan berkala. Terbitan berkala itu seperti surat kabar, majalah, serta bahan audio visual seperti kaset, video, slide dan sebagainya. Ya. Nah, memelihara bahan pustaka. Bahan pustaka itu perlu dilestarikan karena kandungan informasinya memang sangat dibutuhkan. Dengan bagaimana caranya? Selain kita buku yang kita dapat, kita lihat, kita lihat dialih mediakan, dilestarikan, dialih mediakan, discan ya. Men-scan itu dari awal seperti dari yang namanya dari awal dari judul buku, pengarang, terus sampai ke belakang itu tidak menghilangkan bentuk aslinya ya, lengkap seperti buku seperti biasa. Hanya kalau buku itu kita bisa disimpan di rak buku, tapi kalau dialih mediakan itu berubah, dia bentuknya menjadi kayak semacam kayak e-book ya Bu? Ya, Kayak e-book jadinya. iya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bagaimana, mengapa harus ada perawatan atau pemeliharaan? Nah, ini sejarahnya. Karena pada saat itu di tahun 1966, pada saat itu ada terjadi banjir di Florence, Italia, yang merusak koleksi perpustakaan nasional Italia serta benda-benda seni yang lain. Dan kejadian itu juga menggugah hati pustakawan, ya. Nah, lembaga yang mengupayakan pelestarian itu yaitu museum, arsip, dan koleksi seni. Ya, dua buah lembaga yang bergerak di bidang tersebut yaitu The International Institute for Conservation of Historic dan Artistic Work, ya, yang didirikan pada tahun 1950. Yang kedua, The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Work, ya, yang didirikan pada tahun 1960. Sedangkan yang di Indonesia, Mohon dimut suaranya Pak. minta tolong. Nah, sedangkan yang kedua lembaga tersebut mengupayakan benda-benda bersejarah dan serta benda-benda seni yang dilestarikan dengan baik, ya. Tapi belum menyinggung tentang pelestarian bahan koleksi perpustakaan waktu itu, ya. Nah, sekarang di Indonesia, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia yang dikenal dengan PDII LIPI bersama dengan Perpustakaan Nasional Arsip dan Arsip Nasional juga, Direktorat Permuseuman Depdikbud memprakarsai program pelestarian bahan pustaka dan arsip yang mendapat bantuan dana dari Ford Foundation. Ford Foundation ya. Nah, maksud dan tujuannya apa? Kenapa harus ada pemeliharaan? Kita agar mengusahakan bagaimana kerusakan buku itu tidak terlalu berat ya, agar awet sehingga bisa dimanfaatkan lebih lama lagi, dan koleksi bahan pustaka itu dirawat dengan maksud untuk menimbulkan daya tarik pemustaka yang memanfaatkan bahan pustaka. Bagaimana caranya supaya dia ada daya tariknya? Kita rawat, kita bersihkan, ya, kita bersihkan rak bukunya, dirapihkan, cara menata bukunya yang sesuai dengan klasifikasinya, ya. Bagaimana caranya supaya ya bisa awet? Supaya awetnya itu debunya harus dibersihkan dari rak buku, ya. Agar awet ya. Dan selanjutnya tujuan pelestarian yaitu melestarikan hasil budaya cipta manusia. Hasil cipta kita manusia supaya tidak hilang, karena namanya kita sekarang untuk masa depan anak cucu kita juga ya. Tolong berstamut. Mic-nya di mute ya Bapak Ibu ya. Masih pikan. Nanti pas. Oh, tutupan. Nah, Lanjut Bu. ya. Nah, sedangkan tujuannya yaitu agar kita tuh bisa sampai ke anak cucu kita. Bagaimana anak cucu kita bisa melihat tentang dunia saat ini, ada peristiwa apa saat ini, gitu ya. Besok bisa dilihat sama anak cucu kita, ya. Nah, bagaimana bisa? Sedangkan tujuan pelestarian yang khususnya yaitu menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik dokumen supaya tidak rusak, ya, mengatasi kendala kekurangan ruang dan mempercepat perolehan informasi. Bagaimana yang mengatasi kendala kekurangan ruang itu? Nah, itu seperti yang namanya kita beralih mediakan. Kita alih mediakan dia buku yang khusus untuk kekurangan ruang, ya. Nah, bagaimana fungsi pelestarian? Sekarang kita mengenai fungsi pelestarian. Fungsi pelestarian melindungi ya bahan pustaka, dilindungi dari serangga, manusia, jamur, panas matahari dan air. Kenapa mesti manusia juga harus dilindungi kita bahan pustaka? Karena selama ini kita sebagai manusia secara tidak sadar sudah merusak. Bagaimana manfaatnya yang harusnya kita untuk besok bisa untuk kita cucu kita dirobek, ya, dirobek. Dia butuh sama buku-buku itu, ternyata dia robek satu demi satu, akhirnya halaman per halaman akan hilang, ya. Itu adalah bahan pustaka yang harus dilindungi dari manusia. Kalau serangga seperti rayap, ya, jamur itu panas matahari. Tak usah dah. Sedangkan yang kedua, fungsi pengawetan. Dengan perawatan yang baik, bahan pustaka menjadi lebih awet. Nah, bisa lebih lama dipakai dan diharapkan lebih banyak pemustaka dapat memanfaatkan koleksi tersebut. Yang saya bilang tadi, perawatannya harus dibersihkan dari debu, ya, dari debu, dirapihkan cara merapihkan di rak buku supaya rapi. Jadi daya tarik pemustaka itu bisa memanfaatkan juga enak, gitu ya. Nah, fungsi kesehatan. Nah, dengan pelestarian yang baik, bahan pustaka menjadi bersih, bebas dari debu, jamur, binatang perusak, sumber dan sarang
berbagai penyakit. Nah, ini dia ya. Jadi selain dari bebas dari debu, jamur, dari juga supaya tidak kita ikut yang namanya kena sarang berbagai penyakit. Karena apa? Selama ini kita memegang banyak orang, dipegang buku-buku tersebut banyak sekali pemustaka yang kita pegang. Kita tidak tahu tangannya orang tuh bagaimana. Ada yang begini, ada yang begitu, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Kita harus bisa bagaimana caranya supaya pelestarian bahan pustaka itu tetap awet. Supaya kita juga sebagai pemustaka dan sebagai pustakawan juga tetap sehat dengan adanya pelestarian atau fungsi kesehatan ya. Biar semangat kita sebagai pemustaka ya. Sekarang yang keempat yaitu fungsi kesabaran. Merawat bahan pustaka ibarat merawat bayi atau orang tua sehingga harus sabar. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana? Karena apa? Buku yang sudah lama kadang sudah diambil dimakan sama rayap ya. Buku itu akan bolong, akan berlubang dan banyak kutu-kutu. Bagaimana caranya? Dibersihkan lagi seperti yang tadi harus kita bersihkan dari debunya. Kalau dia bolong harus kita perbaiki yang bolongnya, yang berlubang gitu ya, kita perbaiki dengan yang namanya bubur kertas ya. Nah, sekarang kita lanjut fungsi sosial. Nah, pelestarian bahan pustaka bisa dikerjakan seorang diri. Tidak bisa diserang diri ya, karena harus perpustakaan pemustaka ikut juga untuk merawat bahan pustaka. Oleh karenanya sikap pengorbanan perlu ditubuhkan. Karena apa? Kita perlu pemustaka juga ikut merawat. Ya, karena selama ini buku-buku yang sudah kita pinjam atau sudah dipinjam sama pemustaka, kita baca sama pemustaka, dilempar begitu saja sama pemustaka, disimpan di tempat yang tidak sesuai dengan atau tidak sesuai di rak bukunya, misalkan akhirnya buku itu akan rusak. Nah, itu juga ikut sertanya pemustaka untuk merawat bahan pustaka, ya. Nah, fungsi ekonomi bagaimana? Karena bahan pustaka ini sangat banyak yang mahal, banyak yang sulit kita mencarinya, apalagi banyak sekarang kita lagi misalkan sedang mengikuti buat skripsi. Nah, buat skripsi juga itu bahannya kan agak sulit kita cari kan. Nah, itu dengan bahan perpustakaan, di perpustakaan misalkan kalau kita ada, kita cari, alhamdulillah kalau misalkan ada ya, alhamdulillah. Tapi kalau dia agak kita cari-cari susah, lama, mahal lagi harganya ya, dan juga kita akan menghemat yang namanya keuangan ya. Bisa datang ibu-ibu ke perpustakaan ya kalau seandainya membutuhkan buku perpustakaan ya. Sekarang fungsi keindahan dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, maka perpustakaan akan tampak makin indah, akan menambah daya tarik pemustaka dan mereka betah di perpustakaan. Fungsi keindahan seperti kita yang tadi menata buku dengan baik, di rak sesuai dengan klasifikasinya, terus ada AC. Bagaimana supaya dia betah pemustaka yang datang ke perpustakaan itu, supaya dia betah, bagaimana supaya selain penataan buku yang baik, kita juga tidak boleh ribut ya. Kita tidak boleh ribut di perpustakaan. Dan selain itu juga kita tidak boleh bawa makanan ke dalam perpustakaan. Karena itu juga akan mengundang yang namanya serangga atau pengerat. Nah, binatang pengerat itu suka datang tiba-tiba ya. Nah, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Nah, ini perusak bahan pustaka, kita juga termasuk ada di dalamnya ini ya. Jenis perusak bahan pustaka ini
berbagai perusak bahan pustaka di daerah tropis yang dikenal di Indonesia, yaitu yang pertama serangga, kelembaban, gempa bumi, binatang pengerat, debu, kekeringan, jamur, angin topan, dan manusia. Kalau serangga itu seperti rayap ya, seperti rayap. Sedangkan kelembaban, kalau seandainya kita bahan perpustakaan tidak sesuai kelembabannya dengan terlampau basah gitu ya, jadi otomatis tidak kena sinar matahari, otomatis dia kelembabannya itu akan lebih gitu ya, jadi akan rusak, bahan pustaka akan basah ya. Kalau gempa bumi bagaimana? Nah, pernah kejadian kita waktu dulu itu gempa bumi, kita repot bawa naik turun, udah di atas, sudah di bawah, udah dari bawah naik lagi ke atas. Nah, dan juga itu bisa rusak juga karena angkut angkat gitu ya. Nah, yang sekarang bagaimana binatang pengerat? Binatang pengerat itu seperti tikus. Saya enggak berani sama suaranya tikus tuh. Ya, jadi itu makanya kita makanan tidak boleh dibawa ke perpustakaan ya, akan mengundang binatang pengerat ya. Selain itu debu, bagaimana debu kita harus membersihkan sebelum kita masukkan buku kita atau buku ke dalam rak itu ya, kita debunya kita udah bersihkan dulu. Kalau enggak pakai vacuum cleaner ya, itu juga bisa. Kalau tidak debunya disapu pakai sapu bulu, itu juga bisa ya. Terus kekeringan, nah kekeringan juga bisa mengakibatkan rusak karena apa? Terlalu kering, bahan pustaka akan kuning, bahannya akan menguning dia karena kekeringan, dan sulit juga untuk kita lihat, dan warnanya juga akan kita berubah dia warnanya ya. Nah, ini jamur. Jamur bagaimana kalau kita lihat jamur-jamur itu, kadang jamur itu suka hitam-hitam itu ya. Suka hitam-hitam di dalam buku itu karena ada lembabnya, karena ada basahnya itu, jadi berjamur dia jadinya ya. Sedangkan ini angin topan kita akan melayang-layang buku-buku itu, jadi itu dah merusaknya ya. Angin topan akan melayang-layang dan informasi yang kita butuhkan tidak akan ketemu karena dibawa sama angin ya. Sedangkan yang ke-9, nah kita sendiri, manusia sendiri yang merusak. Selain daripada dirobek juga, bawa kadang makanan, pemustaka itu bawa makanan ke atas, ke perpustakaan, bawa air minum. Kadang air minum tumpah, nah itulah juga akan merusak. Apa itu ulahnya? Manusia ya, karena ulah manusia juga ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana perbaikan bahan pustaka? Pekerjaan yang memperbaiki bahan pustaka disebut dengan restorasi. Nah, seperti misalkan yang pertama menambal kertas. Ya, ada 2 jenis penambalan bahan pustaka yang selama ini kita kenal, yaitu penambalan karena kertas berlubang dan penambalan karena kertas robek. Ya, bagaimana caranya kertas berlubang? Yang sudah saya bicarakan tadi, dengan cara memberikan bubur kertas ya. Kita kasih dulu, tapi lubangnya jangan lubang yang kecil, kecuali lubangnya yang udah agak besar sedikit, kasih bubur kertas ya. Nah, sedangkan kalau penambalan kertas yang robek memanjang itu bisa sedikit pakai lem. Kecuali robeknya sudah tidak teratur, itu baru kita bisa dilem sedikit, kasih kertas ditempel sedikit semasa tidak mengganggu tulisannya ya. Itu. Yang kedua, memutihkan kertas. Nah, kita bagaimana kertas yang terkena lumpur akan berwarna kecoklatan. Nah, ya. Atau misalkan kena sinar matahari,
ini dapat diputihkan dengan menggunakan berbagai zat kimia seperti kloromin T 2,5%, yang kedua gas klorodioksida, yang ketiga natrium klorida, yang keempat potasium, yang kelima permanganate, yang kelima natrium hipoklorit, dan yang keenam hidrogen peroksida. Memutihkan kertas ini juga bersifat sekedar menghilangkan noda, bukan untuk memutihkan lembaran buku yang sudah ditulis, baik tulisan cetak maupun tulisan tangan. Ini kita tidak menggunakan di sini. Kita tidak pernah, karena terlampau mahal ya, yang namanya zat-zat ini, kayak semacam zat kimia ini terlampau mahal kita di sini. Ini biasanya kita dilaksanakannya ada di pusat di Jakarta, ya. Saking terlalu mahalnya, kita tidak bisa melaksanakan pemutihan kertas, ya. Nah, sekarang bagaimana mengganti halaman yang robek? Halaman yang robek dapat diperbaiki dengan menambalnya. Nah, udah yang tadi ya, sudah hilang. Tetapi apabila yang robek itu satu halaman, seperti ulah manusia, ya, seperti ulah manusia, dirobeklah buku itu, hilang satu halaman, ya, hilang satu halaman. Misalkan bagaimana caranya kita buat? Ada misalkan satu buku judulnya perpustakaan, tapi ternyata hilang satu halaman, ya, bisa ada 2X misalkan, yang satunya kita fotokopi, ya, kita fotokopi dan kita sisipkan. Bagaimana cara menempelnya? Dengan lem, ya, disesuaikan bagaimana buku yang kertas yang hilang itu disesuaikan dengan disisipkan, menempelkan dengan menggunakan lem kertas, ya. Nah, yang keempat yaitu mengencangkan benang apabila dia kendur. Nah, bagaimana apabila dia kendur? Bisa kita perbaiki, apalagi sebagai kita pustakawan, kita harus aktif di sana, ya. Kita harus aktif. Apa yang kita kerjakan, kita cari pekerjaan yang tidak ada. Wah, itu memang tugas pustakawan, ya. Jadi tidak bisa kita untuk berdiam diri, karena apalagi kita pustakawan tuh harus menyiapkan yang namanya dupak, ya. Kita buat dupak, bagaimana bukti fisik itu juga harus ada itu. Jadi kita bagaimana caranya kita supaya aktif untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak, itu juga termasuk ada di dalamnya, ya. Seperti dengan jarum, nah kita jahit yang longgar tadi itu, buku kertas yang longgar tuh kita jahit, ya. Nah, sekalian sampulnya. Nah, apabila dia itu bukunya itu sudah robek sekali, nah, baru kita perbaiki, dibuka semuanya, ya. Bahan pustakanya kita robek, kita robek semua, gitu ya, semuanya, ya. Kita perbaiki. Nah, bagaimana merbaikinya? Nah, nanti kalau bagaimana merbaikinya, nanti kita lihat videonya, diperhatikan ya nanti ya, bagaimana caranya kita menjilid secara sederhana, gitu, ala perpustakaan, ya, ala perpustakaan. Nah, tapi kalau ini ada jenis-jenis penjilidan, ini adalah ala yang ada suka kita jilid di luar sana, ya, seperti jilid soft cover atau mika. Ini biasanya penjilidan di mana cover hanya menggunakan plastik mika tanpa cover, dan di belakangnya menggunakan cover sampul penjilidan. Ini sering digunakan untuk menjilid makalah, ya. Seperti menjilid makalah dengan menggunakan cover, ya, cover lakban. Bagaimana caranya? Nanti ada contohnya, ya. Metode penjilidan
Yang proses penjilidannya menggunakan lakban, bisa juga dengan plastik ya. Nah, sekarang jilid soft cover balut biasa, yaitu di mana hasil penjilidannya sama seperti buku, tidak memakai lakban. Nih, lihat contohnya ya. Nah, ini jilid buku yang menggunakan lakban ya, lakban biasa. Itu lakbannya. Nah, ini seperti makalah yang kita. Nah, ini untuk sementara ya. Nah, ini yang menggunakan plastik ya. Plastik seperti yang pakai kita sering kalau seandainya kita buat laporan untuk sementara kita pakai yang ini aja dah dulu gitu ya. Bu, mau pakai plastik apa mau pakai kertas? Pakai plastik aja. Nah, inilah dia ya. Pakai plastik mika ya. Nah, sekarang jilid cover. Nah, soft cover spiral, dan ada 2 jenis ya, spiral kawat dan juga spiral plastik. Di mana spiral plastik kalau ada yang salah mudah dibongkar, itulah anutnya. Namun apabila kelemahannya yaitu spiral mudah patah, kertasnya mudah robek jika tidak hati-hati dalam penjilidannya. Itu daripada kekurangan kita pakai spiral ya, pakai jilid spiral, karena robek setiap hari kita buka, kita lihat, buka lagi, akhirnya lama-lama robek sedikit-sedikit penjilidannya ya, dan robek juga bukunya ya. Nah, sekarang sementara ini untuk spiral kawat bagaimana? Nah, tidak mudah patah, juga kawat tidak karatan. Sedangkan kelemahannya yaitu kertas mudah koyak karena tidak bisa dibuka ya, karena tidak bisa dibuka 1 kali pakai, jadi tidak bisa dibuka karena kita mau buka ini seperti yang lain tidak bisa ya. Nah, ini contohnya spiral plastik ya, spiral plastik yang sedangkan spiral kawat. Nah, ini kan spiral kawat sama spiral plastik. Ada kelebihan dan ada kekurangannya ya, ibu-ibu. Nah, sekarang kita jilid hardcover terbagi menjadi 4 cover ya. Kita biasa buat skripsi ya. Seperti jilid hardcover itu untuk skripsi warna, untuk majalah, untuk buletin tabloid, untuk cover besar. Itu jilid hardcover itu adalah buku yang kita jilid seperti skripsi kan tebal-tebal itu kan Bu ya, tebal-tebal, kita bisa jadinya tuh bagus, rapi, itu untuk namanya hardcover itu ya. Untuk majalah juga supaya tidak cepat robek, itu rapi dia ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan kita kalau jilid jilid skripsi seperti ini. Tuh ya. Bagus ya, Bu Ibu ya, Bapak-bapak. Nah, ini jilid kaye. Jilid kaye itu kayaknya bahasa mana ya? Biar kita kaya, jilid kaya gitu. Apa kaya gitu ya? Enggak juga ya. Jilid kaya yaitu jilid yang cocok untuk halaman sedikit. Misalkan menjilid buku atau menjilid majalah yang sifatnya bisa untuk pribadi ya. Kita jilid buku, mau jilid buku pakai kertas folio misalkan. Ini gampang ini ya. Jilid kaye namanya ya. Nah, sekarang jilid dengan tanda signatur binding katanya. Signatur binding, mohon maaf saya tidak bisa bahasa Inggris ini ya. Apa betul apa salah ini bahasa Inggrisnya ini ngomongnya ini ya, mohon maaf. Signatur binding adalah penjilidan yang memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen-dokumen yang biasanya akan menggunakan metode penjilidan dan biasanya membutuhkan jumlah halaman yang banyak menggunakan pembatas berupa huruf-huruf atau angka. Bagaimana? Nah, buku itu seperti contohnya kamus. Nah, kamus kan sudah ada angka-angkanya ya.
ada batas-batasnya. Misalkan huruf A, huruf B, huruf C. Udah kita tinggal cari gitu ya. Itu adalah dengan tanda signature binding. Mohon maaf ya Ibu, Ibu Bapak. Nah ini contohnya. Tuh ya. Pilih dengan tanda signature binding. Ini bisa. Tuh. Ya ini. Nah ini ya. Nih halamannya bisa. Ya. Nah memperbaiki buku. Nah sekarang kita akan memperbaiki buku secara sederhana. Kita biasa di perpustakaan itu suka melaksanakan yang namanya perbaikan buku. Buku rusak, buku rusak sedang, rusak ringan, ya, rusak berat itu susah, ya. Sekarang begini, lebih gampang mana? Tidak bisa ya? Tidak bisa di suaranya ya? Tidak ada suara? Tidak ada ya? Oh, udah. Saya sekarang gini, kita mau memperbaiki yang namanya buku perpustakaan secara sederhana, ya. Tetapi sebelum kita memperbaiki buku, kita harus penyiangan dulu, ya. Nah, penyiangan dulu. Bagaimana caranya? Disiangi dulu. Kita ambil buku-buku dari rak-rak itu, dipilah-pilah dia, mana buku yang rusak parah, mana yang rusak berat ya, mana yang rusak ringan, mana yang rusak sedang. Itu juga harus setelah dipilah kita harus data dia bukunya ya. Kita tulis dari mulai judul, pengarang, klasifikasi. Kalau ada barcode-nya juga harus dicatat ya. Jangan sampai lupa ya. Karena dengan namanya dicatat kita tahu oh buku ini sudah tidak ada atau sudah hilang, sudah rusak berat, tidak bisa dimanfaatkan ya. Menyiangi bahan pustaka itu seperti biar bisa dimanfaat kembali sama pemustaka ya, supaya dimanfaatkan oleh pemustaka. Nah, apalagi sekarang banyak anak-anak kan suka pakai yang namanya buku apa ya, buku yang untuk untuk anak-anak yang dikumpul-kumpulkan itu. Nah, itu juga kadang anak-anak suka robek kan tiap hari, pergantian, diganti. Anak-anak kadang tiap hari dipegang, robek. Nah, itu bisa dimanfaatkan, itu bisa diperbaiki itu, Bu ya. Ya, Pak ya. Bagaimana caranya? Nanti ya kita lihat ada videonya. Tapi harus diperhatikan biar Ibu sama Bapak bisa bagaimana caranya melaksanakan hasil daripada BIMTEK ini ya. Nah, ini kan kita data dulu buku yang rusak, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Bisa dimanfaatkan lagi sama pemustaka ya. Nah, mengusulkan bagaimana? Nah, mengusulkan perbaikan buku. Kita misalkan, Pak, bagaimana ya kita mau langsung ke kepala perpustakaan, kepala sekolahnya atau kepala perpustakaan boleh. Bagaimana Pak, saya mau usul ini ada banyak buku-buku yang rusak gitu ya. Tapi harus dipilah dulu sama Bapak, ya sama Bapak sama Ibu ya, Ibu Bapak ya. Dipilah dulu, diperlihatkan, oh ini hasil pemilihan yang rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Dipilah dulu biar bisa sama kepala sekolahnya atau kepala perpustakaannya, oh iya ini ternyata banyak yang rusak, tidak harus membeli gitu karena mahal harganya ya. Nah, itu setelah itu buku diperbaiki ya, setelah sudah diterima misalnya, oh iya boleh. Nah, diperbaiki. Bagaimana caranya? Kita usulkan biaya-biayanya, yaitu menurut kebijakan dari kepala sekolahnya atau
kepala perpustakaannya ya. Nah, setelah itu kita lihat kalau sudah selesai, kita cocokkan bukunya, mana yang sudah diperbaiki, dicocokkan. Setelah dicatat, yang tadi sudah kita catat tuh dicocokkan lagi. Oh, ini buku ini sudah diperbaiki, misalkan buku ini sudah diperbaiki, dilihat lagi, disesuaikan lagi, apakah ada yang tidak sesuai, diperhatikan lagi ya. Nah, setelah diperbaiki, setelah kita catat, sudah kita masuk, sekarang kita kembalikan lagi ke layanan. Setelah kita masukkan ke layanan, kita tempatkan yang baik sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada, yang sudah dibuat ya. Nah, sekarang bagaimana? Bagian fumigasi. Ini juga fumigasi juga udah termasuk perawatan atau pelestarian ya. Perawatan, pelestarian dengan fumigasi atau pengasapan. Nih, fumigasi salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan mengasapinya untuk mencegah jamur agar tidak tumbuh, binatang mati, dan binatang perusak bahan pustaka lainnya terbunuh. Bahan yang digunakan untuk fumigasi misalkan bahan karbon disulfid CS2, karbon tetrakloride, metil bromide, dan timol kristal, dan naftalin. Nah, ini fumigasi juga kita harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan fumigasi. Kita pilih dulu, kita pilah dulu. Dan buku yang baru juga bisa difumigasi. Buku yang baru, misalkan ada pengadaan buku ya. Ada pengadaan buku baru dibeli misalkan. Itu harus kalau bisa sebelumnya difumigasi dulu. Maksudnya apa? Supaya binatang-binatang atau yang namanya kutu-kutu yang ada di dalam buku itu akan mati. Ya, itu juga apalagi lebih-lebih yang namanya buku yang sudah dipakai oleh pemustaka. Itu yang lebih-lebih harus ada pengasapan. Bagaimana cara pengasapannya? Tidak boleh sembarangan. Ya, harus ada pakai masker. Maskernya juga harus benar-benar tertutup, tidak seperti kita pada saat sekarang kita pakai masker, itu masker untuk pergi-pergi supaya kalau ini lebih bahaya lagi nih. Kalau seandainya tidak kita pakai masker, itu kita akan rusak apa sih namanya itu paru-paru. Ya, paru-paru kita akan rusak. Ya, karena apa? Karena kita tidak bagaimana caranya mengasapi atau fumigasi ya. Dan kalau kita fumigasi binatang yang rusak itu seperti kutu buku salah ya. Kalau kutu buku kita ya yang rajin kita baca itu kutu buku ya. Salah berarti kita tuh kita salah itu. Berarti yang seperti yang binatang-binatang yang mati, yang binatang-binatang perusak seperti serangga, itu juga akan kecoa, yang binatang-binatang pengerat juga itu akan mati dengan adanya kita fumigasi. Nah, untuk merawat perpustakaan, merawat bahan pustaka selama ini kita ada yang misalkan belum pernah yang fumigasi ya, ada yang namanya belum ada pernah fumigasi. Kita menggunakan perawatan seperti pakai apa itu namanya? Apa sih namanya itu yang kapur barus. Nah, itu pakai kapur barus, kita selipkan di antara buku-buku supaya dia tidak banyak kutunya, tidak banyak pengeratnya, binatang-binatang yang kecil-kecil rayap-rayapnya itu. Karena dengan bau kapur barus mereka tidak akan menyentuh buku-buku yang ada ya. Selain itu juga kita harus merapikan buku, bagaimana supaya napasnya buku itu ada, tidak boleh masukkan buku itu asal simpan ya, asal simpan. Tapi sedangkan satu rak itu misalkan sudah penuh, itu juga akan merusak ya, akan merusak. Harus ada sedikit jarak antara
rak yang satu dengan rak yang lain itu harus ada jaraknya supaya tidak robek. Ya. Tidak robek. Ya. Nah, ini pengasapan. Sekarang bagaimana nih? Nah, ini contohnya. Apa ini? Kita sedang memfumigasi, sedang ada pengasapan. Buku yang difumigasi. Nah, ini. Nah, ini contohnya, ini harus rapat bukunya. Ini apa namanya? Pintunya ini rapat ya. Nah, ini juga yang namanya harus bersih, harus rapi ya. Nah, ini juga fumigasi. Tuh, pakai masker kan? Maskernya harus yang benar-benar tertutup, tidak boleh terlihat atau masuk baunya pengasapan ini. Nah, ini juga ya. Tuh, ya. Ini juga seperti itu. Nah, ini kita menunggu bagaimana kita menonton praktek penjilidan bahan pustaka. Diperhatikan, jangan sampai lengah. Ya, nanti ada pertanyaan dan bisa dites di sekolah masing-masing. Ya, oke. Tunggu ya. Perhatikan ya, biar bisa nanti dites, dicoba di sekolah masing-masing ya. Nah, ini bahan-bahannya, bahan dan alat-alatnya ya. Bisa diperhatikan ya. Ada kertas karton. Nah, ini kertas manila. Nah, ya. Kertas manila yang sudah dipotong. Ya. Tuh, ada kuas. Ada gunting. Nah, ini kertas linen namanya. Kain kasa. Penjepit buku. Nah, ini lem kertas ya. Nah, boleh silahkan kita melihat videonya. Buku dibersihkan punggungnya dari lem, dibor dulu. Setelah buku dibor, diratakan pakai palu. Ya, baru dijahit. Nah, ini kita sebelum kita bersihkan lemnya, kita bor dulu ya. Tuh, kita bor. Setelah itu kita jahit, awali dengan dari belakang ya, di tengah, dari tengah bagian belakang. Samping-samping. Nah, terus langsung ke sebelah pinggirnya, langsung ke pinggirnya lagi ya. Nah, langsung ke tengah. Dari tengah ke tengah lagi, awalnya akhirnya di tengah lagi. Nah, terus kita jepit dia. Ini harus di dia tengahnya. Di tuh kita masukkan yang tali yang awal ya. Cepat terbuka. Nah, supaya mengikat tali yang di tengah. Bisa tidak putus atau tidak cepat rusak. Ya. Nah,
ini hasilnya. Udah Hati-hati Jahit. jangan kena usahakan halamannya. halamannya jangan sampai kena ya. Perhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak, tulisannya diperhatikan ya. Kalau sudah dibor atau sudah dijahit. Nah, Yang selanjutnya, sampul judul hilang bagian belakang. nah sampul Tapi kalau di judul depan hilang di masih bagian baik. belakang. Ya, kita Nah, perbaiki. kita lihat, berarti perbaiki. judulnya saja yang ada. Ambil sampul depannya. Yang ada ya, yang robek itu di belakang. Oke. Judulnya, judul di Disimpan belakangnya, buku yang sampul di supaya jangan belakangnya. hilang. Nah, Supaya tidak hilang dijepit ya. setelah dijahit, Setelah dijahit, bekas lem lem yang lama yang nempel di punggung buku baru dibersihkan supaya pada saat nanti kita lem, kita isi dengan kain kasa, dia bisa akan nempel gitu ya. Nah, sekarang sudah hilang ya, sudah hilang. Sekarang kita mulai pilih buku sampul belakang yang robek. siapkan kain kasa. Oh, kain kasa itu namanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini namanya lem Raja Wali, lem kertas Raja Wali. Lem punggung buku. Yang biasa kita gunakan untuk menjilid buku ya, lebih kuat ya. Tidak usah memakai air Kasihkan ya, kasa. Bu Bapak. Nah, kita pakaikan dulu kain kasa biar dia nempel. Setelah kita pakai lem, kita lem lagi supaya dia yang satunya, yang sebelahnya bisa Siap, nempel ya. rata. Oke. Nah, tuh. Setelah dilem, buku dibuatkan engsel. Nah, bagaimana cara membuat engselnya? Nah, perhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita bisa nanti bisa dicoba di sekolahan ya. Ini namanya engsel. Kembali lem. Buku dibuatkan engsel. Cara buat set 2. Nah, caranya diperhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kita lipat menjadi 2 kertas manilanya, kita tempel. Begitu juga belakangnya. Jadi muka belakang harus ditempel sama engsel buku ya, dibuatkan engsel buku. Ini juga diratakan. Nah, perhatikan ya. Nah,
buatkan punggung buku sekarang. Gimana caranya? Ya, perhatikan ya Ibu Bapak. Setelah kita buat engsel buku, sekarang kita buatkan namanya punggung buku ya. Nah, perhatikan. Set. Dirapikan. Nah, sudah jadi. Sekarang kita tinggal sampulnya ya. Engsel buku sudah, punggung buku Nempel sudah, sampul depan. tinggal nempel sampulnya Anu ya. kertas supaya kena di belakang. Nah, kita lem dulu untuk menempel sampul buku yang rusak tadi. Yang satu yang paling depan tuh ya, buku judulnya yang rusak. Nah, ditempel. Ibu harus dikasih jarak minimal 1 cm dari punggung buku ya. Itu ini juga harus ditempel dengan sampul dan kertas manila ya, dan kertas manila. Minta tolong dimatikan mic-nya ya, supaya tidak berbunyi ya ibu-ibu bapak-bapak, biar ibu-ibu yang lain bisa konsentrasi ya. Ya betul Bu, tolong dimatikan yang lain itu, kita tidak dengar. Mic-nya Ibu Siti Luna ya, Ibu Siti Luna minta tolong mic-nya di supaya konsentrasi. Ini soalnya agak lumayan membutuhkan konsentrasi. Nah, udah mulai terlihat ya ibu-ibu, bapak-bapak, hasilnya penjilidan pertama kita. Nah, tuh. Tetapi belum selesai nih ya, masih ada lagi nih, belum selesai dengan menggunakan kertas linen ya. Kertas linen kita potong sesuai dengan bukunya ya, panjang bukunya, besar bukunya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kita sesuaikan dengan tebal bukunya ya, dan panjang bukunya. Nah, kita lem lagi ya, jangan lupa lem selalu digunakan ya. Lem nomor 1 kita pakai ya. Kita lem dulu sebelum dipakaikan. Nah, baru sekarang kita tempel
kertas linen namanya ya. Ini banyak ini kita beli di toko-toko seperti toko yang suka jilid buku ya, suka jilid-jilid gitu ya, yang fotokopi itu banyak ini dibeli ya, kertas kain kasa juga ya. Nah ini setelah itu kita potong dulu, kita rapikan buku yang sudah dikasih kain linen, kertas linen ya. Iya. Nah, sudah jadi satu Selesai dijilid. ya. Sudah jadi satu buku yang Tunggu kering. tunggu kering. Nah, kita tunggu kering dulu supaya kita bisa menggunakannya. Kalau bisa ada penjepit, harus ada yang pemberat supaya dia bukunya cepat kering. Diberatkan pakai seperti kalau mau pakai batu bata itu bisa tindih, dia pakai batu bata itu ya. Nah, Ini jilid Nah, buku sekarang yang kedua. yang sampulnya masih utuh. nah sampulnya masih Jadi utuh. Bagaimana problemnya caranya? tidak terlalu berat. Cuman kita akan pasang Ini termasuk engsel saja. kerusakan ringan. Dan tetap kain kasa dan lem. Oke. Ini termasuk kerusakan ringan. Jadi bukunya sampulnya masih bagus. Di belakang, di depan sampulnya masih ada. Punggung bukunya juga masih lengkap. Ya, bagaimana caranya? Silakan diperhatikan lagi ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Lem. Nah, perhatikan ya, ini yang ke dua sampul Pasang bukunya dia masih utuh. Rapikan. Lem, pasang lem lagi. Pasang engsel lagi. Perhatikan ya ibu-ibu, bapak-bapak, biar bisa dicoba nanti di sekolah.
Pasang punggung. Seperti biasa, setelah dikasih engsel, punggung bukunya harus tetap diisi. Ini langsung ke hasil buku aja, langsung ke hasil ya, hasil buku aja. Nanti sebentar belum masih sedikit lagi. Ya, ini tinggal sedikit. Ya, enggak, maksud saya gini, jangan sampai dihabiskan matang. Maksud saya, ini enggak kedengaran ya? Oke. Perhatikan. Oke. Jadi harus kita lihat judul, jangan sampai terbalik waktu masang setelah dilem. Ya, ini sudah betul, tinggal masukkan ketok-ketok. Iya, ini tinggal dilem. Nah, itu udah. Yang lagi belakangnya ya Bu ya, Bapak-bapak, tinggal lagi. Jangan lupa harus pakai alas supaya tidak nempel lem di kertas yang sedang kita jilid ya. Nah, itu ya, Ibu. Jangan lupa punggung buku harus tetap dilem ya, supaya dia rapi, rapat, tidak robek ya. Oke. Nah, sudah selesai. Tinggal merapikan ya. Tinggal dirapikan. Kalau bisa ditindih ya, ibu-ibu, supaya cepat dia kuat. Hasil jilidan kita ditindih pakai batu bata yang berat ya, pemberatnya lah. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, udah.
Oke. Nah, sekarang kita tunggu, kita lihat hasil jilidnya, hasil penjilidan yang kita jilid ya. Oke. Nah, ini buku yang sudah dijilid ya. Boleh dicoba ya Ibu. Nah, udah selesai. Siapa yang mau bertanya? Gini ya Ibu-ibu, yang tadi kita ya, mari sebentar ya Ibu. Iya, pemaparan yang sangat menarik ya Bapak Ibu, tapi sayang waktunya sangat singkat. Ada beberapa catatan yang sempat saya tulis ini, yaitu pertama, memang proses kerusakan bahan pustaka atau koleksi itu sangat banyak sumbernya, termasuk tentang jamur, debu, rayap, bahkan manusia. Nah, itu. Namun banyak juga cara untuk memperbaikinya, tergantung bagaimana keikhlasan dan kesiapan kita sebagai pengelola perpustakaan atau sebagai pustakawan, Bapak Ibu ya. Juga terkait fumigasi tadi, ada yang menarik. Kalau fumigasi tadi, fumigasi itu adalah proses pengasapan Bapak Ibu ya. Jadi pengasapan itu harus, koleksi kita itu harus dimasukkan ke dalam ruangan yang hampa udara. Jadi tidak boleh udaranya itu keluar. Kenapa tidak boleh keluar? Karena yang ada di dalam ruangan itu racun. Yang kita bunuh itu kuman-kuman atau serangga-serangga yang ada menempel pada koleksi atau pada bahan pustaka yang kita fumigasi. Begitu Bapak Ibu ya. Dan mengenai penjilitan atau menjahit koleksi tadi, Bapak Ibu harus membuat lubangnya dulu, dan proses penjahitnya pun harus mulai dari tengah atau lubangnya yang ada di tengah. Bapak Ibu sudah tahu kalau lubang yang ada di tengah, dan berakhir di tengah pula, itu jahitnya Bu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah berakhir di tengah, dan jangan lupa dijepit. Nah itu. Jangan lupa dijepit. Begitu kata Ibu narasumber tadi. Saya hanya mengutip beberapa saja. Sangat menarik, kan itu waktu kita sangat sedikit. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sekarang kita buka sesi diskusi atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Oke. Ibu Nur Aini Usman, silakan Ibu, apa yang ingin ditanyakan tentang pemeliharaan bahan pustaka ini, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara kita menata ruang perpustakaan yang sempit, dan bagaimana cara kita menarik anak agar gemar masuk ke perpus untuk membaca buku. Mengajak anak ya. Oke ya. Baik Ibu, kami akan lempar ke narasumber ya Bu ya. Pertanyaannya ada dua Bu. Yang pertama adalah bagaimana sih cara kita mengelola atau menata perpustakaan kita yang ruangannya sempit agar kelihatan menarik, mungkin begitu Bu ya?
Benar. Terus yang kedua, agar anak kita gemar membaca harus seperti apa kita sebagai orang tua, betul, Bu? Iya, benar. Oke, silakan Ibu narasumber. Sepertinya ini agak keluar dari materi Ibu ya, tapi tidak apa-apa. Ibu kasih saja solusi atau saran. Silakan Ibu narasumber. Dengan kalau kita ada punya ruangan yang sempit, kita bagaimana caranya kita memanage bagaimana supaya dia itu bisa yang sempit itu bisa kelihatan besar ya. Buku-bukunya seperti misalkan kalau buku ini buku mana ini, yang besar apa yang untuk anak-anak, ruang anak atau ruang dewasa? Buku anak-anak MI. Buku anak-anak ya. Buku anak-anak biasanya dia tipis-tipis ya. Harus hati-hati. Dan kalau seandainya dia anak-anak itu akan menggunakan supaya dia apa ruangan itu supaya bisa apa ya? Ya, mungkin begini Bu, tentu kalau ruangan perpustakaan Ibu sempit, bagaimana sih supaya kelihatan indah? Bagaimana kita mengatur posisi rak mungkin Bu ya? Atur posisi rak itu sedemikian rupa sehingga kondisi pandangan dan keadaan ruangan perpustakaan Ibu bisa kelihatan lebih menarik. Bagaimana kita menata dari segi estetikanya Bu ya? Layoutnya begitu. Terus yang berikut, bagaimana supaya anak kita ada minat untuk membaca, begitu. Kalau kita dulu ya, kita ajak dulu ke perpustakaan, jalan-jalan ke perpustakaan anak kita. Ayo kakak kita jalan-jalan ke perpustakaan. Kita juga harus mengikuti apa kemauan anak-anak, tapi yang memilih itu anak-anak, bukan kita yang memilihkan buku yang mau dibaca sama anak kita ya. Nah, kita sambil membaca, kita ajak, ayo deh mana bukunya sama ibu atau sama mama, sambil belajar dibacakan anak-anak itu. Nanti dengan melihat buku yang berwarna ya, cari buku yang berwarna, buku yang bagaimana gambarnya bagus, itu daya tarik anak-anak itu juga bisa ya, cepat ya. Ya, itu ya Bu ya, jadi anak kita diajak. Tapi yang lebih penting lagi itu kita harus lebih dulu membaca dan mencintai buku Bu ya, baru diikuti sama anak dan keluarga Ibu mungkin ya Bu ya. Demikian Ibu Nuraini Usman. Iya, terima kasih. Saya mau bertanya. Sebentar Ibu. Kami yang tunjuk ya Ibu ya. Saya Bu Sahria, Pak. Yang mana Ibu Sahria? Enggak ada kameranya, Pak. Soalnya sinyalnya buruk pakai HP, Pak, dari rumah. Apa? Enggak ada sinyalnya ya. Oke, kalau begitu silakan Ibu Sahria, apa yang mau ditanyakan tentang perawatan Bu ya, perawatan pustaka ya. Saya, Pak. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sahria dari SD Negeri Dasan, Kecamatan Jerewe, Kabupaten Sumbawa Barat. Jerewe. Mau bertanya sedikit Ibu tentang perawatan tadi. Terima kasih sebelumnya atas ilmu yang sudah Ibu berikan. Itu ilmu baru buat kami tentang penjelidan dan perawatan buku yang sudah rusak, dan kebetulan di perpustakaan kami juga ada beberapa buku yang rusak seperti itu, terutama buku pelajaran Ibu 13 kebetulan ya sekarang kita pakai. Nah, pertanyaan saya ini Bu, misalnya ini kan seperti Bapak host bilang tadi ada kerusakan itu dari bisa dimakan rayap atau apa, dan kebetulan di sekolah kami banyak sekali Pak itu korban-korban rayap. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, langsung pertanyaannya Bu ya.
kan buku itu tidak bisa lagi diperbaiki. Bolehkah buku-buku itu ya tanda bahasa kasarnya kita buang atau kita keluarkan dari perpustakaan gitu, Pak? Oke. Boleh. Nah, ya, mungkin itu saja sih, Pak, untuk mengurangi biar ada tempat untuk buku-buku baru atau buku-buku lain gitu, Pak. Terima Oke, kasih. ya. Assalamualaikum. Baik, Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Buku rusak berat, tidak bisa diperbaiki lagi. Apa boleh buku itu dikeluarkan dari perpustakaan sehingga buku-buku baru itu bisa masuk? Demikian, Ibu, silakan. Iya. Kalau seandainya itu masuk rusak berat ya Ibu ya, jadi buku itu tidak bisa dimanfaatkan oleh perpustaka, boleh dikeluarkan, ya boleh dikeluarkan, tapi dengan catatan tidak boleh dikeluarkan begitu saja, tapi harus didata, ya, karena buku itu sudah masuk di buku induk, ya, sudah masuk di buku induk, bisa dikeluarkan. Kalau memang itu rusak berat, ya, itu aja Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Judulnya sudah tidak terlihat gitu. Baik Ibu, karena waktu kita tinggal sedikit sekali ini Bu ya, saya tambahkan sedikit. Buku yang mau dikeluarkan dari perpustakaan, kalau memang mau dikeluarkan, boleh menurut narasumber. Tapi jangan lupa buku tersebut didata dan membuatkan berita acara penghapusannya Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kami mohon maaf Bapak Ibu ya. Waktu kita sudah habis. Berarti langsung penutupan. Ya, penutupannya belum Bu, karena masih ada 2 angkatan yang akan kita intake. Demikian tadi sudah kita mengikuti secara bersama-sama pemaparan materi perawatan dan pemeliharaan bahan perpustakaan yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Fitri. Panggilannya Ibu Fitri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Pak, kami sedikit Pak, sedikit dong ini. Bisa sedikit? Ya, silakan Pak Muhammad Saleh, kenapa? Tanyakan masalahnya ini kan terakhir angkatan pertama ini sudah berakhir ya. Nanti kami bisa Pak, bisa dihubungi lewat WA grup juga bisa kami jelaskan nanti. Maksudnya anunya Pak itu sertifikatnya itu dikirim lewat nanti ya. Lewat email ya. Boleh. Sertifikat itu akan kami cetak atau kami kirim melalui email atau apa nanti. Tetapi setelah selesai semua kegiatan kami Pak ya. Ini kan baru angkatan pertama. Sementara kita ini punya 3 angkatan. Begitu Bapak ya. Dan kita minta itu materi yang tadi. Pasti akan kami kirim. Semua materi pasti kami kirim ya Pak ya. Jadi bersabar aja dulu. Dari materi yang sertifikat dan lain-lain Pak. Iya, semuanya. Berarti semuanya yang berkaitan. Ini yang angkatan 1 sudah ditutup ya, angkatan 1. Oke ya. Ya baik Bapak Ibu, kami tutup ya dengan kita tunggu Bapak. Iya. Sertifikat dan lain-lain Pak. Kita bertanya di WA. Boleh lewat WA grup boleh ya, boleh. Baik, Bapak Ibu, kita tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Selamat berjumpa di lain kali. Jazakumullah. Kabur nih ya. Terima kasih. Pak.